Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Cak Rus. Kita berada di konten K2MH. Kupas kasus mencari hikmah. Kupas kasus mencari hikmah. Kupas kasus mencari hikmah ini kita akan mengupas kasus yang terjadi di lapangan, yang benar-benar terjadi faktual di lapangan, kemudian kita tayangkan secara faktual dan kita bahas untuk mencari hikmahnya. Saat ini kita akan bicara tentang sesuatu perbuatan yang sangat tercela dan membahayakan, yaitu seorang pedagang yang membuat tempe dicampur dengan bubur kertas. Seorang pedagang yang membuat tempe dicampur dengan bubur kertas. Terima kasih kepada tim Buser SCTV dan terima kasih kepada SCTV yang telah menayangkan hasil telusurannya sehingga bisa kami bahas di channel ini. Mari kita ikuti. Ia tengah membilas kacang kedelai yang baru direndam. Kamera pun mulai merekam pembuatan tempe. Susah ya, susah ya. Susah nyari yang banyak. Nambah mahal, tiap hari nambah mahal terus. Banyak yang gulung tikar. Takut. Iya. Kedelai dihancurkan. Emang cara bikinnya kayak gitu? Memang kayak gini. Manual. Ya pakai mesin juga tetap aja pakai kakinya tidak buat bersihin sih. Tapi udah cek kaki belum kan? Ya udah bersih dong. Saat mencuci kacang kedelainya benar-benar bersih agar saat proses peragian kacang kedelai tidak terkontaminasi oleh air rendaman. Nah, hal ini ternyata dilanggar oleh peracik tempe karena sebagian air yang digunakannya adalah air kolam yang notabene air kotor. Terus kami penasaran saat si peracik mulai merebus air. Pertanyaan kami dijawab dengan nada sewot. Apalagi masalah Potong air. air. Ya. Ya udah nanti aja ikutin aja lah. Ya. Dan kalau dengan tempe. Ya ada sih. Ada. Dan di sini kejanggalan lain mencuat. Si peracik tengah merobek-robek kardus. Ternyata tak hanya potongan kardus saja, kertas bekas buku tulis juga mulai disobek-sobek. Lah, ini orang mau buat prakarya atau bikin apa sih? Asli bikin kepo. Pas buat apa? Udah ikutin aja. Lihat nanti aja lihat. Ya, tapi ini ada sangat pautnya sama Ya tinggal ikutin aja dong. gitu. Iya. Mana intinya nanti. Jangan banyak-banyak nanya lah. Tinggal ikutin aja. Potongan kardus pun mulai dimasak. Tambah bingung kami, apa maksudnya? Kertas direbus cukup makan waktu, sampai kertas berubah menjadi bubur. Tak hanya kacang kedelai, bubur kertas juga melalui proses pencucian. Di sini nih terjawab sudah, apa gunanya bubur kertas ini?
ini hasilnya. Biar agak kebanyakan dikit. Mas, ini tempe campur kertas ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Udah matang. Terus, tahu dong tempe campur kertas. Kan pakai ragi kan nanti ada jamurnya kan putih semua. Nggak kelihatan. Jadi ini tinggal di dasar ini. Dasar. Biar rata dulu. Iya, campur kertas. Iya sih. Semua tempe kardus telah masuk ke tempat pencetakan tempe. Nggak kelihatan sama sekali campuran kertas. Ampun deh, tega banget sih bang. Dua malam baru buat. Apalagi cuacanya kayak gini. Tuh, Penampakan tempe mulus karena tersamar oleh ragi. Tak terlihat sama sekali tempe berbalut kardus dan kertas. Justru fakta ini bikin lebih ngeri. kelihatan masih pakai kertas ini. Ya. Enggak, enggak ada jamur. Lalu tempe-tempe ini dipotong beberapa bagian. Kalau dipotong-potong bisa jadi 60 potong. Dan kertas dan kardus yang bukan bahan campuran untuk makanan, di sini letak ngerinya. Karena kertas mengandung bahan-bahan yang bisa memicu berbagai penyakit berbahaya. Kertas itu kan mengandung bisphenol A, tidak baik untuk tubuh. Jadi apabila ada bahan makanan yang menggunakan campuran kertas, apalagi kertas bekas, jadi misal kayak koran kan ada tintanya itu ya Pak ya, jadi menyebabkan meningkatnya kandungan mikroorganisme. Kemudian untuk bahaya kertas sendiri itu untuk jangka pendek ketika tercampur di dalam makanan itu bisa menyebabkan keracunan. Kemudian untuk jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kronis, jadi seperti penyakit jantung, kanker, kelainan organ hati. Pemirsa yang terhormat, setelah kita mengikuti tim telusur dari Buser SCTV tersebut, hati kita merasa diaduk-aduk. Kok bisa ada orang yang mau mencelakai orang banyak? Kok bisa dia tidak berpikir bahwa orang yang akan makan tempenya itu nanti membahayakan terhadap kesehatannya? Yang ada di otaknya adalah bagaimana dia untung sejenak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, pola pikir pragmatis. Pola pikir pragmatis ini, dia hanya memikirkan saat ini dia menguntungkan sesuatu, tetapi dia tidak berpikir jangka panjang, apakah apa yang diperbuatnya itu mengganggu orang lain, membuat orang lain bahaya, membuat orang lain memiliki penyakit yang berbahaya. Dia tidak peduli, karena yang ada di otaknya adalah bagaimana dia memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri saja. Yang kedua, kebanyakan orang memiliki jiwa individualis. Kebanyakan orang memiliki jiwa individualis. Tidak sedikit orang yang memiliki jiwa individualis. Dia tidak memikirkan orang lain. Dia tidak peduli terhadap kesengsaraan, akibat negatif bagi orang lain. Yang penting adalah menguntungkan dirinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini tidak jarang. Orang seperti ini tidak hanya satu dua. Tidak sedikit orang yang mementingkan kebahagiaan diri sendiri dengan mengorbankan kebahagiaan orang lain. Dia inginnya beruntung sementara orang lain celaka. Dia ingin sukses dengan cara membuat orang lain celaka.
Yang ketiga, dia merasa bisa menipu orang lain, tetapi sebenarnya menurut agama dia menipu diri sendiri. Dia merasa menipu orang lain, tapi sebenarnya dia menipu diri sendiri. Dia merasa bahwa dengan membuat campuran dari bubur kertas yang dimasukkan ke dalam tempe dan kemudian dikasih ragi, masyarakat memang tidak tahu bahwa itu ada campuran bubur kertas, tapi Allah sangat tahu. Yang berikan rezeki itu Allah, yang memberikan rezeki itu Tuhan, yang membuat bahagia itu Tuhan. Maka orang yang menipu orang lain untuk mendapatkan rezeki, dia sebenarnya tidak bisa menipu zat yang bisa memberikan rezeki kepada dirinya. Makanya agama mengatakan dia menipu orang lain, merasa menipu orang lain, tapi sebenarnya dia menipu diri sendiri. Yang keempat, orang ini tidak akan pernah bahagia. Orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebab yang menentukan bahagia atau tidak itu Tuhan. Bahagia itu letaknya di dalam jiwa. Itulah sebabnya Rasulullah menyampaikan, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza soluhat soluha sairu amalihi wa idza fasada fasada sairu amalihi. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh perbuatannya. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, maka jeleklah perbuatannya. Apa itu? Itulah adalah hati. Orang yang mencampur bubur kertas dengan bahan tempe itu orang yang tidak memiliki hati yang baik. Lalu bagaimana dia bahagia sedangkan hatinya tidak baik? Yang kelima, orang ini makan barang haram karena menghasilkan sesuatu dengan cara menipu orang lain, bahkan mencelakakan orang lain. Rasulullah bersabda, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang makan satu suap barang haram, maka 40 hari sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang minum seteguk barang haram, maka 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hasil tempenya dibuat makan dirinya, istrinya, anaknya, cucunya? Maka 40 hari sholatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, orang ini akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Yang pertama, dia sudah berdosa ketika menjual. Ada orang membeli, dia menipu orang lain, orang yang membeli, maka dia sudah punya satu dosa. Yang kedua, ketika orang memakannya, dia dosa lagi. Yang ketiga, dan ini yang panjang dosanya, ketika orang yang makan kemudian sakit diakibatkan tempe yang dicampur dengan bubur kertas itu yang menyebabkan penyakit yang diderita oleh konsumennya, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang sakit diakibatkan ulah dari perbuatannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini akan mendapatkan dosa jariyah, dosa yang mengalir, yang sampai kapanpun akan diterima, karena orang lain mungkin sekarang tidak sakit, mungkin ada yang besoknya juga tidak sakit, tetapi pada saat tua tiba-tiba orang ini sakit jantung, orang ini sakit ginjal, diakibatkan makan bubur kertas yang dicampur dengan tempe. Dan ini pasti merugikan kesehatan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu dokter tadi, bahwa hal ini bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh ulah tidak bertanggung jawab pedagang tempe ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini tidak akan pernah bahagia. Orang ini akan selamanya tersiksa. Orang ini tidak akan pernah kaya. Orang ini sebenarnya tidak bisa menikmati hartanya dari hasil membuat orang lain celaka.
ketahuilah, ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia akan mendapatkan rasa sakit sebagaimana orang yang dia sakiti. Dia akan mendapatkan penyakit sebagaimana yang terjangkit pada orang-orang yang sakit diakibatkan hasil penipuan itu. Orang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, tapi orang yang berbuat jelek akan terbalas kejelekannya. Maka orang yang membuat orang lain sakit, membuat orang lain celaka, membuat orang lain rugi, maka dia akan mendapatkan kecelakaan, kerugian, rasa sakit sebagaimana orang lain sakit diakibatkan ulahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak akan pernah bahagia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya pribadi, bagi kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sadar bahwa hidup manusia adalah untuk membahagiakan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.